Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Klan Hellion adalah ras ular iblis berkepala 9. Patriark mereka saat ini adalah Hellion Kuang dan yang dilihat oleh kakak Hellion Peng 2 bulan lalu adalah adik laki-lakinya. Generasi muda keluarga Hellion yang terkuat adalah orang yang duduk di sebelah Hellion Peng, Hellion Ba. Dia dan Su Zizan dari klan Su adalah yang terkuat di antara semua junior dari 12 keluarga penjaga. Namun, Hellion Ba berusia 31 tahun ini, sedangkan Su Zizan baru berusia 27 tahun, jadi dalam hal bakat bawaan, Su Zizan sedikit lebih unggul dari Hellion Ba. Klan Su, Yunce mengalihkan pandangannya ke pengaturan tempat duduk 12 keluarga. 12 keluarga dibagi menjadi dua, satu sisi timur dan sisi barat lainnya. Klan Hellion, Chiang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang dan Xiao duduk di sisi timur, sementara klan Yun, klan Mu, dan klan bawah langit mereka duduk di sisi barat. Dan kursi paling utara di sisi barat diberi label dengan kata Su, namun kursi tersebut masih kosong karena keluarga Su belum datang. Klan Su telah tiba. Tepat pada saat Yunce sedang melihat ke arah kursi klan Su, sebuah suara yang keras dan jelas terdengar dari depan aula utama. 100 anggota klan Su masuk bersama dan mereka langsung berjalan ke tempat duduknya. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu berhenti begitu dia melewati klan Yun. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Qinghong, "Saudara Yun, kuharap kamu baik-baik saja." Yun Qinghong berdiri dan tersenyum tipis, semuanya indah sekali. Kekuatan besar kakak Su tampaknya sekali lagi meningkat secara signifikan, selamat atas kabar baik ini. Haha, aku masih jauh dibandingkan dengan bakat aneh yaitu saudara Yun. Pria parubaya itu tertawa dengan bebas dan santai, "Zizan, cepat sapa Paman Yun." Zizan menyapa Paman Yun. Pemuda yang berdiri di samping pria parubaya itu memberi hormat pada juniornya. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat dan dia tidak merendahkan atau sombong. Dia memiliki sikap yang tidak biasa tetapi setelah Yunce melihat matanya, dia merasa bahwa orang ini juga seseorang yang penuh dengan kesombongan. Tapi itu sudah diduga. Karena semua orang jenius dari keluarga terbaik ini tumbuh di tengah kekaguman dan keheranan orang lain, akan lebih tidak normal lagi jika mereka tidak memiliki kesombongan apapun. Setelah mereka mengucapkan salam kepada klan Yun, klan Mu, dan klan bawah langit, keluarga Su mengambil tempat duduknya. Xiao Yun melanjutkan perkenalannya tanpa henti, orang yang baru saja menyapa ayah adalah patriark klan Su saat ini, Su Xiangnan. Dan pemuda itu adalah Su Zizan yang disebutkan di atas. Kekuatan klan Su saat ini hanya kalah dengan klan Hellion, tapi Su Zizan pasti tidak akan kalah dari Hellion Ba, keduanya berada di alam mendalam Tyrant tingkat ke-6, tetapi jika mereka memiliki usia yang sama, Su Zizan pasti akan menjadi yang lebih unggul. Klan Su sama dengan klan Yun kita, kedua keluarga itu semuanya manusia, jadi hubungan kedua keluarga kita selalu baik selama beberapa generasi. Patriark Su juga merupakan teman lama ayah. Pada tahun-tahun ketika ayah saya lumpuh, dia secara pribadi datang berkunjung berkali-kali. Xiao Yun menjelaskan secara detail. Yunce perlahan menganggukkan kepalanya. Terlebih lagi, dari penampilan Yun Qinghong dan Su Xiangnan barusan, dia bisa menduga bahwa klan Su jelas bukan musuh. Klan Yan di sebelah kanan klan Su, apakah mereka juga manusia? Yunce menunjuk ke posisi duduk klan Yan. Ya, Xiao Yun menganggukkan kepalanya, klan Yan disebut klan tombak ilahi dan semua anggota keluarga itu menggunakan tombak sebagai senjatanya. Mereka juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan klan Yun kami selama ini. 100 tahun yang lalu, klan Yan pada dasarnya dianggap sebagai yang terlemah di antara 12 klan penjaga, namun sekarang ini adalah gelar yang disandang oleh klan Yun kita,
kepala klan Yan disebut Yan Zijing dan kepala klan muda mereka adalah Yan Chengkong, 26 tahun, tingkat ketiga dari alam mendalam Tyrant. Klan bawah langit berasal dari ras elf dan senjata pilihan mereka adalah busur dan anak panah yang kuat. Patriark adalah ayah dari kakak ketujuh, ambisi terbesar di bawah langit, dan patriark muda adalah kakak laki-laki tertua dari kakak ketujuh, nomor satu di bawah langit. Orang yang mewakili generasi muda mereka adalah saudara laki-laki keenam dari kakak ketujuh, dia seharusnya berusia 28 tahun ini, tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant. Setelah perkenalan Xiao Yun, Yun Ce sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang informasi dasar mengenai 12 keluarga. Xiao Yun, pada level apa Huiran dan Huiye dari Istana Duke Huai berada? Saat menyebutkan dua nama ini, ekspresi Xiao Yun jelas menjadi lebih gugup. Huiye berada di tingkat keenam dari alam mendalam Tyrant dan dia adalah yang ketiga di antara 7 keturunan iblis ilusi. Dan Huiran itu, ku dengar dia sudah berada di alam Tyrant mendalam tingkat ke-8. Alis Yun Ce berkedut, tuan tahap akhir. 12 keluarga sudah dianggap sebagai puncak kekuasaan di alam iblis ilusi, jadi mengapa generasi muda mereka sangat kurang dibandingkan? Berbagai istana adipati keluarga kerajaan iblis ilusi selalu berjumlah kecil, jadi kekuatan gabungan mereka tidak akan sekuat 12 klan. Namun pada akhirnya, mereka tetaplah bangsawan sehingga memiliki akses terhadap sumber daya terbaik. Dengan demikian, para elit yang mereka hasilkan, terutama para elit generasi muda, memiliki keunggulan ekstra yang jauh melebihi apa yang dimiliki oleh 12 keluarga. Illusory Demon Seven Sions dari setiap generasi akan, secara keseluruhan, lebih kuat dari 12 keajaiban dari klan penjaga, tapi mereka tidak akan jauh lebih kuat. Huiran ini adalah monster langka, bakat bawaannya sangat tinggi sehingga aneh. Selain itu, Istana Duke Huai pasti tidak mengeluarkan biaya apapun dalam menggunakan sumber daya dalam jumlah ekstrim di tubuhnya untuk memungkinkan dia memiliki kekuatan abnormal yang jauh melampaui usianya. Saya mendengar dari ibu, bahwa ketika ayah berusia 30 tahun, dia juga berada di alam Tyrant mendalam tingkat ke-8, jadi Adipati Huiran ini sama kuatnya dengan ayah ketika dia masih muda. Xiao Yun berkata dengan nada agak tidak puas. Ini karena, setidaknya dalam kaitannya dengan klan Yun, Istana Adipati Huai adalah musuh yang jahat. Oh, kedua kasus ini sangat berbeda bagiku. Yun Ce samar-samar menggelengkan kepalanya, ayah memiliki potensi bawaan yang membedakan dirinya dari yang lain, sedangkan Huiran ini memiliki akses terhadap sumber daya tambahan yang jauh melebihi apa yang pernah dimiliki ayah kami di masa mudanya. Dia mungkin sebanding dengan ayah ketika mereka berdua seusia ini, tapi begitu kamu melihat ke masa depan, dia pasti tidak akan memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan ayah sama sekali. Kata yang bagus, kakak. Xiao Yun berkata dengan suara penuh persetujuan. Yun Qinghong melirik ke arah saudara-saudara ini dan dia tertawa kering. Setelah itu, dia melihat ke depan dan diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya 15 menit dari dimulainya upacara akbar secara resmi, jadi pada saat ini, aula kekaisaran iblis sudah terisi penuh. Berbagai pejabat tinggi, hegemoni, kekuatan utama di kota kekaisaran iblis, 12 keluarga, dan Istana Duke yang agung semuanya telah berkumpul. Yun Ce menoleh, dan dia baru saja hendak bertanya pada Yun Qinghong beberapa pertanyaan mengenai permaisuri setan kecil ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Yun Qinghong sekarang jauh lebih suram dibandingkan ketika mereka pertama kali masuk. Yun Ce mengerutkan alisnya, matanya menyapu kerumunan, tapi perlahan mulai sedikit rileks. Pusat aula kekaisaran iblis berada tepat di utara dan disitulah kaisar iblis akan duduk. Dua pengaturan tempat duduk inti yang paling dekat dengan kaisar iblis dibagi menjadi sayap timur dan barat,
dan kursi inti ini adalah tempat duduk berbagai istana duke dan 12 keluarga besar. Klan Su, Klan Yan, Klan Bawah Langit, Klan Mu, dan Klan Yun tersusun dari utara ke selatan di sayap barat. Sedangkan Klan Helian, keluarga Chiang, keluarga Bai, keluarga Nangong, keluarga Lin, keluarga Jiufang dan keluarga Xiao tersusun dari utara ke selatan di sayap timur. Sayap barat, tempat keluarga Yun duduk, memiliki total 5 keluarga penjaga. Sedangkan sayap timur memiliki total 7 keluarga penjaga. Pengaturan tempat duduk spesifiknya adalah sayap timur utara ke selatan Helian, Chiang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang, Xiao. Tengah, permaisuri iblis kecil. Sayap barat, utara ke selatan, Su, Yan, Bawah Langit, Mu, Yun. Kedua sayap itu persis sama tetapi 12 keluarga penjaga tidak membagi diri mereka secara merata, jadi ini berakhir dengan satu sayap memiliki 5 sementara yang lain memiliki 7 dan ini menimbulkan asimetri yang tidak nyaman, dan asimetri ini, dalam sebuah upacara akbar di mana semua pahlawan negeri telah berkumpul, pasti mempunyai arti. Dan ketidakseimbangan yang sama terjadi sehubungan dengan tempat duduk istana duke. Ada juga lebih banyak keluarga kerajaan yang duduk di sayap timur daripada di sayap barat. Hal ini bahkan menimbulkan celah pada kursi emas yang semula diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Beberapa bangsawan dan bangsawan yang bukan berasal dari kota kekaisaran iblis diatur untuk duduk di sana, menyebabkan ekspresi mereka menjadi ketakutan karena bantuan baik yang berlebihan dan tak terduga ini membuat mereka gelisah. Ayah, pengaturan tempat duduk kali ini sepertinya sangat bermasalah. Yun Che bertanya dengan suara rendah. Yun Qinghong perlahan menganggukkan kepalanya, situasinya jauh lebih buruk dari yang kukira, jauh lebih buruk. Pengaturan tempat duduk ini bisa dikatakan menarik garis yang jelas. Benar sekali, ini memang menarik garis yang jelas. Bagi mereka yang bukan berasal dari kota Demon Imperial, mereka tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun bagi mereka yang tinggal di kota Kekaisaran Iblis, khususnya anggota 12 keluarga penjaga dan keluarga kerajaan, mereka dapat mengetahui hanya dengan sekali pandang, bahwa keluarga penjaga dan keluarga kerajaan yang duduk di sayap timur entah bersekutu dengan Adipati Huai, atau bahkan telah membelot sepenuhnya ke sisinya. Di sayap barat, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Duke Huai, mereka semua masih setia pada garis keturunan Kaisar Iblis dan karena itu, mereka juga setia pada permaisuri iblis kecil. Pada awalnya, Yun Che masih agak tidak jelas siapa di antara 12 keluarga penjaga yang bergabung dengan Duke Huai, tapi sekarang, semuanya sudah jelas. Dan ini jelas disengaja oleh Duke Huai, dia menunjukkan kepada semua orang yang berkumpul bahwa kekuatan yang dia miliki sudah sebesar ini, dan itu adalah kekuatan yang telah sepenuhnya menekan mereka yang masih setia kepada permaisuri iblis kecil. Pengaturan tempat duduk seperti itu, perilaku yang kurang ajar dan tidak bermoral, niat dan keinginan Duke Huai menjadi sangat jelas selama upacara akbar ini. Berbagai leluhur dan tetua keluarga Su, keluarga Yan, keluarga Bawah Langit, keluarga Mu, dan keluarga Yun saling bertukar pandang dan ekspresi mereka menjadi sangat suram. Tak satu pun dari mereka yang meramalkan bahwa situasinya akan sangat parah, sehingga kekuatan yang telah dikumpulkan Duke Huai secara diam-diam selama bertahun-tahun akan sangat mengerikan. Apakah sungguh tak tertahankan memiliki seorang wanita sebagai penguasa? Kata Yun Che dengan nada ratapan dalam suaranya. Bayangan Chang Yue segera muncul di benaknya dan itu menghangatkan hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, syukurlah aku menyembuhkan penyakit ayah mertuaku sehingga dia bisa melahirkan sarang pangeran kecil yang baru. Karena jika ada situasi di mana dia tidak punya pilihan selain menyerahkan posisinya kepada Sueruo, maka istri putriku akan berada dalam saat yang buruk, dia akan sangat lelah. Bagi para tokoh dikdaya yang berdiri di puncak alam iblis ilusi,
wanita selalu hanya dipandang sebagai aksesori atau bahkan mainan bagi pria. Jadi, bersumpah setia kepada seorang wanita memang akan menimbulkan konflik di hati mereka, tapi itu pastinya bukan alasan bagi mereka untuk mengkhianati garis keturunan Kaisar Iblis. Alasan terbesar sebenarnya adalah keserakahan mereka sendiri. Istana Duke Huai pasti telah menghujani mereka dengan banyak suguhan dan bujukan, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dua keluarga besar Qiyu dan Nangong akan benar-benar sejajar dengan Duke Huai. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yun Ce bisa mendengar rasa sakit yang mendalam yang berasal dari suara Yun Qinghong. Menurutmu gerakan apa yang sebenarnya akan dilakukan Duke Huai selama upacara akbar ini? Yun Ce bertanya, dan mengapa dia memilih kesempatan khusus ini? Karena disinilah semua pahlawan dunia berkumpul. Yun Qinghong berkata sambil alisnya tenggelam, semua penguasa distrik, penguasa kota-kota besar di alam iblis ilusi, hegemoni dan pemimpin semua ras utama, dan bahkan tokoh-tokoh terkemuka yang berasal dari setiap bidang merkantilisme, kedokteran, dan keahlian juga diundang. Hampir setiap orang di antara 100.000 orang yang berada di aula besar ini adalah individu yang memiliki pengaruh besar terhadap suatu tempat, profesi, atau bahkan seluruh alam iblis ilusi. Dapat dikatakan bahwa 70 miliar warga alam iblis ilusi sepenuhnya diwakili oleh 100.000 orang yang hadir. Saat upacara akbar hari ini berakhir, orang-orang ini akan kembali ke wilayah masing-masing dan mereka akan menyebarkan semua yang terjadi di sini hari ini ke setiap sudut dan celah alam iblis ilusi. Setelah Yun Qinghong selesai berbicara, Yun Ce segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa kali ini, Duke Huai ingin orang-orang tahu bahwa permaisuri iblis kecil tidak lagi memegang kekuasaan dan prestise tertinggi di dunia ini, bahwa kekuatan yang dia miliki sekarang lebih dari cukup untuk menekannya. Setelah itu, dia akan memaksa permaisuri setan kecil untuk turun tahta di depan semua orang di sini. Tidak, hanya salah satu bagiannya yang benar. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya sambil menjawab, dia pasti ingin meminjam kesempatan ini untuk memenuhi rencananya yang cermat dan metodis, tapi dia pasti tidak akan menggunakan metode itu. Karena cara itu akan membuahkan hasil yang bertentangan dengan keinginannya. Itu akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkannya. Yun Ce bertanya dengan kaget. Mata Yun Qinghong semakin menjauh dan dia perlahan mulai menceritakan, 10.000 tahun yang lalu, alam iblis ilusi adalah lautan kekacauan. Ras manusia dan iblis terkunci dalam pertempuran dan api perang telah menyebar ke 4 penjuru dunia, hal ini menyebabkan masyarakat berada dalam kesulitan. Namun setelah itu, klan Kaisar Iblis mewarisi warisan gagak emas dan menerima kekuatan yang besar. Sejak saat itu, mereka memimpin 12 keluarga dan memulai kampanye yang berlangsung beberapa ratus tahun sebelum mereka akhirnya menaklukkan alam iblis ilusi. Di bawah kepemimpinan brilian Kaisar Iblis, ras manusia dan iblis berhenti bertarung. Setelah itu, dia secara bertahap mulai menghilangkan konflik antar ras dan membawa perdamaian ke dunia, hal ini masih bertahan hingga saat ini. Dan binatang Dewa Purba, gagak emas, menjadi sesuatu yang sangat diyakini oleh orang-orang di alam iblis ilusi selama 10.000 tahun terakhir. Dengan demikian Kaisar Iblis menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh warga alam iblis ilusi dari generasi ke generasi. Jika Duke Huai memaksa permaisuri iblis kecil untuk turun tahta sehingga dia bisa menggantikannya, maka akan ada kegembiraan di seluruh negeri hanya jika garis keturunan Kaisar Iblis selalu membawa orang-orang ke dalam bencana, dan menyebabkan mereka mengalami kesulitan yang tak terkatakan. Tapi kebetulan yang terjadi adalah kebalikan dari skenario itu, jadi jika Duke Huai benar-benar melakukan itu, yang akan dia undang hanyalah kemarahan, pemberontakan, dan teguran dari orang-orang dari alam iblis ilusi. Bahkan jika kekuatan yang dimiliki Duke Huai adalah 1000 kali lipat dari apa yang dia miliki saat ini,
bagaimana dia bisa memprovokasi kemarahan yang membara dari 70 miliar warga alam iblis ilusi. Inilah alasan utama Duke Huai tidak pernah berani melakukan tindakan tergesa-gesa. Ah, jadi begitu, kata Yun Ce sambil linglung sesaat. Jadi, tindakan apa yang sebenarnya akan diambil Duke Huai? Dia pasti akan menciptakan alasan yang cukup memadai, alasan yang akan membuat seluruh masyarakat yakin pada upacara akbar ini. Yun Qinghong berkata dengan ekspresi muram. Permaisuri iblis kecil selalu sangat jelas tentang kesetiaan Duke Huai, tapi dia tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadapnya. Karena dia tidak ingin memberinya sesuatu yang bisa dia gunakan, seperti mengatakan, sifatnya brutal dan kejam dan bahwa dia menyakiti anggota keluarga kerajaan lainnya tanpa alasan atau alasan. Jadi pada kejadian hari ini, alasan dia akan mengarang akan cukup sederhana. Misalnya, dia akan melibatkan Little Demon Empress dalam beberapa rumor yang akan menyebabkan semua orang marah, skandal yang dia sendiri buat, atau kursus. Dan itu akan menjadi rumor yang paling kejam dan jahat, seperti pergaulan bebas, merugikan warga setianya dan bahkan memakan isi perut anak-anak. Alis Yun Ce miring tajam dan dia berkata dengan suara rendah, dan jika rumor semacam ini diteriakkan oleh satu orang, tidak ada yang akan memperhatikan, tapi jika setengah dari keluarga penjaga dan setengah dari keluarga kerajaan mendukung rumor ini, dan bergabung dengan suara mereka untuk menegur permaisuri setan kecil, maka semua orang yang datang dari seluruh alam iblis ilusi tidak akan punya alasan untuk meragukan kebohongan seperti itu. Lebih jauh lagi, opini publik akan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kemarahan universal di seluruh negeri. Dengan demikian, reputasi permaisuri iblis kecil akan terhapus seluruhnya dan dia bahkan akan menjadi penjahat di mata publik. Saat hal itu terjadi, masuk akal jika Adipati Huai menggantikan posisinya, dan bahkan akan dilakukan dengan dukungan penuh dari rakyat. Itu benar, kata Yun Qinghong sambil menganggukkan kepalanya dengan ekspresi berat. Karena begitu dia menyadari pengaturan tempat duduk yang aneh, dia segera memahami semua pikiran Duke Huai. Jadi, apakah ayah punya rencana untuk membantu permaisuri iblis kecil menghindari bencana ini? Yun Ce bertanya dengan suara serius. Yun Qinghong terdiam sesaat, dan kemudian perlahan berkata, rencananya sebenarnya cukup sederhana, tapi sekarang 7 keluarga penjaga dan mayoritas keluarga kerajaan memihak Duke Huai, akan lebih sulit untuk mewujudkannya, hampir mustahil. Apa rencananya? Yun Ce bertanya dengan cepat. Rencananya adalah kita mencondongkan hati para pahlawan yang berkumpul ke arah Little Demon Empress sebelum Duke Huai dapat memulai rencananya, agar tidak membiarkan rakyatnya menyuarakan tuduhan yang telah mereka persiapkan. Saat Yun Qinghong selesai berbicara, dia menghela napas panjang dan menutup matanya. Jelas sekali bahwa dia sedang memikirkan dengan getir bagaimana dia harus menghadapi skenario yang akan datang. Yun Ce diam-diam mempertimbangkan kata-kata Yun Qinghong dan dia juga berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Ayah, begitu upacara akbar dimulai, apapun yang saya lakukan, saya berharap ayah tidak menghentikan saya." Yun Qinghong membuka matanya dan menatapnya dalam-dalam. Namun dia tidak bertanya sebenarnya apa yang akan dia lakukan, malah dia hanya menganggukkan kepalanya dalam diam. Dan di tengah-tengah mata yang sedalam laut itu, terbentang kepercayaan yang dimiliki seorang ayah kepada putranya, sebuah kepercayaan yang tidak membutuhkan alasan. Permaisuri iblis kecil telah tiba. Pada saat itu, suara yang menggema dan memekakkan telinga memenuhi Demon Imperial Hall dan aula besar yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Suasananya begitu sunyi. Setiap orang mengangkat kepala ke langit dan menatap langit di atas aula besar. Langit di atas aula tiba-tiba diselimuti cahaya api saat gagak emas raksasa berkaki 3 muncul di tengah langit yang berapi-api. Sayapnya terbentang lebar dan mengeluarkan teriakan panjang yang merobek udara.
Setelah ini, gagak emas berkaki 3 turun dari api dan saat turun, ia meninggalkan tirai api merah panjang di belakangnya. Tirai api turun dari atas aula sampai ke tempat tahta kaisar berada. Begitu gagak emas berkaki 3 menyentuh tanah, ia menghilang. Di balik tirai api, samar-samar terlihat sosok buram duduk di singgasana itu. Semua orang di aula besar secara seragam bangkit dari tempat duduk mereka, Yun Ce juga ditarik oleh Yun Qinghong. Setelah itu, semua orang yang hadir berlutut di tanah. Kami dengan hormat menyambut permaisuri setan kecil. Setiap orang yang mendapat hak istimewa untuk diundang ke Demon Imperial Hall tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dari yang kuat. Suara dari 100.000 suara yang tumpang tindih yang meningkat dalam rasa hormat menghasilkan suara yang sangat kuat sehingga menyebabkan telinga para praktisi yang lebih lemah bergema. Sementara juga menyebabkan organ dalam mereka bergejolak. Dan jika ini hanyalah aula biasa, kekuatan suara-suara ini dapat menyebabkannya bergetar hingga runtuh. Semuanya, kalian boleh bangkit. Sebuah suara yang keras terdengar dari balik tirai api. Semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing dan ketika Yun Ce kembali ke tempat duduknya, ekspresi kecurigaan melintas di wajahnya. Suara ini, kenapa rasanya begitu familiar bagiku? Aku jelas belum pernah melihat Little Demon Empress sebelumnya. Setelah permaisuri iblis kecil turun, aula menjadi sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh, suasana berat seakan menyelimuti setiap sudut aula. Saat ini, sosok dua wanita jangkung perlahan muncul dari balik tirai api. Kedua wanita itu memiliki ciri-ciri yang cantik dan serius, salah satunya adalah manusia sementara yang lainnya adalah iblis, dan keduanya memancarkan aura kuat dari alam mendalam Tyrant. Mereka mengulurkan tangan pada saat yang sama dan memegang tirai api. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menarik tirai api yang menyala ke kiri dan ke kanan, memperlihatkan sosok permaisuri iblis kecil. Yun Ce selalu memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang orang seperti apa permaisuri iblis kecil itu. Jadi setelah tirai api terbuka, dia terus menatap sosok yang duduk di singgasana. Penampilannya persis seperti yang digambarkan Xiao Yun, dia mengenakan pakaian abu-abu dan dia tidak dihiasi kemegahan kekaisaran yang diharapkan dari seorang penguasa. Terlebih lagi, sosoknya tampak sangat kecil, dan pada pandangan pertama, dia tampak memiliki tubuh seorang gadis kecil, tapi begitu dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mata Yun Ce langsung melebar dan tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang saat dia meletakkan tubuhnya di belakang Yun Qinghong. Kakak, ada apa denganmu? Xiao Yun buru-buru bertanya ketika dia menyadari keanehan Yun Ce yang tiba-tiba. Dia adalah permaisuri iblis kecil. Yun Ce tergagap saat lidahnya mengikat dirinya menjadi simpul, dan giginya mulai bergemeletup. Itu benar. Xiao Yun secara otomatis menjawab sambil menganggukkan kepalanya, kakak, kamu nampaknya sangat aneh sekarang, mungkinkah kamu pernah melihat permaisuri iblis kecil sebelumnya? Tapi, bukankah kamu memberitahuku bahwa permaisuri iblis kecil tampak menakutkan dan wajahnya garang dan menakutkan? Permaisuri iblis kecil ini terlihat sangat berbeda dari caramu menggambarkannya. Jika tempat ini bukan tempat upacara akbar, Yun Ce pasti akan berteriak pada Xiao Yun sampai air liur menyemprot wajahnya. Permaisuri iblis kecil terbalut pakaian abu-abu, tapi di balik semua kain abu-abu longgar itu terdapat tubuh yang indah dan halus. Kedua matanya suram seperti langit malam dan memancarkan rasa dingin yang tampak seperti pisau sedingin es. Namun, ciri-cirinya sangat indah, dan sepertinya diukir dari salju dan es. Ini jelas adalah gadis kecil berjubah abu-abu yang dia lihat di luar kota Kekaisaran Iblis 3 malam lalu. Dia juga orang yang hampir membunuhnya. Gadis kecil itu, sebenarnya adalah permaisuri iblis kecil. Bahwa dia adalah permaisuri iblis kecil tidaklah berarti apa-apa, yang lebih penting adalah bahwa pada malam itu, dalam ketidaktahuannya,
dia menunjukkan tubuh telanjangnya kepada Yun Ce, dan Yun Ce telah mengamati setiap bagian tubuhnya, dia bahkan terus mencari selama 15 menit. Dan yang paling penting adalah setelah dia ditangkap olehnya, bahkan wajahnya terekam dalam ingatannya. Apakah ini semacam lelucon kejam dan tidak biasa yang dipermainkan surga kepadaku? Yun Xiao memasang ekspresi polos di wajahnya. Aku memang mengatakan bahwa permaisuri iblis kecil sangat menakutkan. Oh, aku juga ingat pernah memberitahumu bahwa aku tidak berani menatap wajahnya secara langsung. Yang sebenarnya kumaksudkan adalah aura, tatapan, dan temperamen permaisuri iblis kecil sangat menakutkan. Setiap kali saya melihatnya, jantung saya mulai berdetak kencang dan rasa dingin menjalar ke tulang punggung saya. Tapi aku tidak pernah bilang kalau ciri-ciri permaisuri iblis kecil itu menakutkan. Lagi pula, semua orang mengenalinya sebagai kecantikan nomor satu di alam iblis ilusi. Yun Ce tiba-tiba memiliki keinginan untuk mencekik Xiao Yun sampai mati. Kalimat terakhir itu, informasi yang sangat penting, kenapa kamu tidak memberitahuku hari itu? Leher Xiao Yun berkontraksi dan ekspresinya menjadi semakin polos. Kamu tidak bertanya padaku seperti apa rupa permaisuri iblis kecil, terlebih lagi, aku merasa informasi ini tidak terlalu penting sama sekali. Yun Ce memukul keningnya saat dia tersedak oleh kata-katanya dalam diam. Tapi sekarang dia mengingat kembali hari itu, ketika Xiao Yun menyebut permaisuri iblis kecil mengerikan dan menakutkan, yang dia maksud adalah perasaan yang dia berikan, dan dia jelas tidak mengatakan bahwa wajahnya menakutkan. Namun cara dia mendeskripsikannya membuatnya sangat mudah bagi seseorang untuk membayangkan wajah yang menyeramkan, garang, dan menakutkan yang tidak berani dilihat oleh orang lain. Terlebih lagi, karena dia bahkan lebih tua dari ayahnya Yun Qinghong, dia pastilah seorang wanita parubaya. Jadi dengan deskripsi yang diberikan oleh Xiao Yun, dia pasti tidak akan bisa menghubungkan permaisuri iblis kecil dengan seorang gadis kecil yang tidak terlihat berumur lebih dari 15 hari. Dan meskipun dia juga berpakaian serba abu-abu, itu tidak memberitahumu apa-apa, karena itu terlalu normal bagi mereka yang memuja Little Demon Empress untuk meniru gaya berpakaiannya, dan meskipun dia menggunakan api Golden Crow, semuanya keluarga kerajaan iblis ilusi juga bisa menggunakan api gagak emas. Saat ini, Yun Ce sedang kacau balau, skenario ini terlalu merangsang. Sebelum ini, dia dengan tenang memikirkan bagaimana dia dan ayahnya dapat menyelesaikan krisis yang akan dihadapi permaisuri iblis kecil selama upacara akbar ini, tapi sekarang, orang yang menghadapi bahaya terbesar sebenarnya adalah dirinya sendiri. Apakah dia bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup hari ini sama sekali tidak diketahui saat ini. Dia benar-benar telah melihat permaisuri setan kecil yang megah telanjang. Tuduhan semacam ini mungkin tidak dapat diselesaikan bahkan jika kepalanya dipenggal 10.000 kali. Bagaimanapun juga, ini adalah permaisuri iblis kecil yang telah resmi menikah dengan kaisar iblis kecil seperti yang disaksikan oleh semua orang. Ini adalah penguasa seluruh alam iblis ilusi. Yun Qinghong melirik Yun Ce. Wajahnya dipenuhi dengan kecurigaan, tapi saat dia hendak bertanya, permaisuri iblis kecil perlahan bangkit dari singgasananya. Sejak permaisuri ini menggantikan posisi suaminya, dalam sekejap mata, sudah 100 tahun berlalu. Dalam 100 tahun ini, meskipun saya tidak mampu memberikan kontribusi besar apapun kepada rakyat kita, pada saat yang sama, saya juga belum membawa rakyat kita ke dalam kekacauan dan bencana. Jadi dapat dikatakan bahwa saya telah cukup melepaskan diri dari tugas yang dipercayakan ayah dan suami kepada saya. Upacara pemerintahan 100 tahun biasanya merupakan perayaan besar, namun kali ini berbeda. Permaisuri ini telah memerintah selama 100 tahun, dan sudah 100 tahun sejak ayah dan suamiku meninggal. Meskipun 100 tahun telah berlalu, aku belum mampu membalaskan dendam ayah dan suamiku. Di bawah kebencian dan permusuhan ini,
apakah ada kebahagiaan? Apa yang patut dirayakan? Dengan demikian, dalam upacara akbar ini tidak boleh ada nyanyian dan tarian, tidak boleh ada pujian dan aklamasi, serta tidak boleh ada yang memberikan penghormatan. Hari ini kami hanya akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi selama 100 tahun pemerintahan saya dan rencana kami untuk 100 tahun ke depan. Jika seseorang mengamati ciri-ciri permaisuri iblis kecil, orang akan menemukan bahwa dia sangat cantik, bahkan matahari dan bulan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tapi yang menyertai ciri-ciri indah itu adalah aura penindasan yang berat yang dapat menjungkirbalikkan langit dan bumi. Bahkan jika dia adalah seorang penguasa, aura penindasan semacam ini terlalu berat. Itu sangat berat sehingga cukup untuk menyebabkan pembangkit tenaga listrik di dunia yang mendalam mengalami kesulitan bernapas ketika mereka menghadapinya. Penindasan semacam ini, yang cukup menakutkan hingga membuat jantung seseorang berdebar-debar, cukup untuk menutupi penampilannya yang menakjubkan. Dia berdiri di depan tahta, dengan dingin mengamati 100.000 ahli alam iblis ilusi yang berkumpul di sini, dan mulai berbicara perlahan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memekakkan telinga sampai-sampai orang bisa menjadi tuli, setiap kata mengandung kekuatan untuk mengguncang hati dan jiwa seseorang. Setiap kekuatan besar di aula tidak hanya memiliki kekuatan besar, mereka juga memegang tanggung jawab utama dalam alam iblis ilusi, namun masing-masing dari mereka menundukkan kepala dan diam-diam mendengarkan, tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat langsung ke arahnya, dan tidak ada satupun gerakan tidak sopan yang dilakukan. Seorang gadis yang baru tampak seperti berusia paling banyak 15 tahun, dan dia bahkan diakui sebagai kecantikan nomor 1 di alam iblis ilusi, namun dia adalah penguasa miliaran warga di alam iblis ilusi. Bagi Yunce yang telah melihat permaisuri setan kecil untuk pertama kalinya, dampaknya terhadap jiwa dan matanya tidak diragukan lagi sangat besar. Permaisuri setan kecil mengangkat lengan kanannya dan lengan abu-abunya yang lebar menjuntai ke bawah untuk memperlihatkan telapak tangannya yang bersalju dan lembut, sementara juga memperlihatkan sebagian lengan giok putihnya. Pelayan yang berdiri di sebelah kanannya perlahan melangkah maju, menundukkan kepalanya saat dia memberikan secangkir anggur kecil berwarna merah. Permaisuri setan kecil perlahan mengambil cangkir anggur, dan para penonton buru-buru mengambil cangkir anggur yang telah disiapkan untuk mereka. Setelah mereka melakukannya, mereka memegang cangkir anggur dengan tangan tergenggam dan mengulurkannya ke arah Little Demon Empress. Upacara akbar hari ini akan dimulai dengan secangkir anggur ini. Permaisuri setan kecil mengangkat tangannya ke langit dan dia memasang ekspresi keagungan di wajahnya yang muda dan kekanak-kanakan sehingga tidak ada yang bisa membencinya. Cawan ini, pertama-tama memberi hormat pada alam iblis ilusi kita. Untuk memberi hormat kedua kepada semua leluhur dari garis keturunan Kaisar Iblis. Dan yang ketiga memberi hormat kepada kalian semua yang berkumpul di sini hari ini. Kalian semua adalah landasan, pilar dan dinding dari alam iblis ilusiku dan selama 100 tahun terakhir, permaisuri ini sepenuhnya mengandalkan kekuatanmu untuk membantuku. Permaisuri ini akan bersulang pertama untuk menunjukkan rasa hormatku. Saat suara permaisuri iblis kecil turun, dia sudah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk meminum anggur di cangkirnya. Terima kasih, permaisuri iblis kecil. Semua orang yang berkumpul ketakutan tanpa kecuali, dan mereka buru-buru meminum anggur di cangkir mereka dengan panik, tidak berani meninggalkan setetes pun. Ada beberapa yang begitu bersemangat hingga tangan mereka mulai gemetar, karena dalam upacara pemerintahan 100 tahun, merekalah yang selalu bersulang kepada Kaisar Iblis terlebih dahulu. Tapi kali ini, Little Demon Empress lah yang pertama kali bersulang, dan ini tentu saja membuat mereka sangat ketakutan. Permaisuri iblis kecil meletakkan cangkir anggurnya dan mengamati orang-orang sekali lagi. Mata yang sudah dipenuhi aura kematian yang berat itu tiba-tiba mengeluarkan rasa dingin yang menusuk tulang.
Dia bertanya dengan suara lembut, siapa yang merencanakan pengaturan tempat duduk hari ini? Semua orang di aula besar segera menahan napas, mereka yang tidak mengetahuinya saling memandang tanpa daya sementara wajah orang-orang yang tinggal di kota Kekaisaran Iblis tiba-tiba berubah. Pengaturan tempat duduk 12 keluarga telah konstan selama 10.000 tahun, dan semua orang tidak meragukan bahwa kota kecil permaisuri iblis bisa mengetahui masalah pengaturan tempat duduk upacara akbar ini dengan sekali pandang. Tapi tak seorang pun menyangka bahwa hanya sedetik setelah dia bersulang kepada semua pahlawan dan menteri penting di negeri ini, dia, di depan semua yang hadir, tiba-tiba bertanya mengenai masalah ini di tengah upacara akbar ini.